Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin dengan NIM 72114199198. Pada minggu kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Lalu pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah, dan keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlakukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Lalu selanjutnya ada fase pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga aktivitas pemulihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang terakhir aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang ada. Lalu selanjutnya ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Ada dua model, yaitu yang pertama model sistem umum, yaitu suatu sistem dalam perusahaan yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Yang kedua model lingkungan, untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Lalu ada pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Dan yang keempat mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran penutup. Nah, pada gambar tersebut merupakan elemen yang harus tersedia jika seorang manajer sedang terlibat dalam pemecahan masalah. Dan tanggung jawab manajer itu mengidentifikasi solusi alternatif yang selalu ada. Dan itu merupakan satu langkah dari proses penyelesaian masalah di mana komputer tidak terlalu membantu. Dan manajer biasanya mengandalkan pengalaman sendiri atau mencari bantuan dari pemroses informasi non-komputer seperti input dari pihak lain baik di dalam maupun di luar perusahaan. Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama analisis, yaitu evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang terakhir penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Setelah itu ada struktur permasalahan. Yang pertama masalah terstruktur, yaitu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua masalah yang tidak terstruktur, yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan yang terakhir masalah semi struktur, yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Ada 2 jenis keputusan. Yang pertama keputusan terprogram, yaitu bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Yang kedua keputusan yang tidak terprogram yang bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Lalu ada sistem pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Pada letak lingkungan GDSS atau Group Decision Support System membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contoh adalah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Salah satu contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui email. Pada gambar tersebut merupakan ukuran kelompok dan lokasi menentukan letak lingkungan GDSS. Di situ ada ruang keputusan atau decision room,
adalah tempat sekelompok kecil orang yang bertemu secara langsung. Lalu ada fasilitator yang merupakan seorang yang tugas utamanya adalah menjaga diskusi di jalurnya. Lalu dua buah fitur di DSS yang unik adalah komunikasi paralel dan anonimitas. Komunikasi paralel merupakan komunikasi yang terjadi ketika semua peserta memasukkan komentar pada waktu yang bersamaan, dan anonimitas yaitu ketika tidak ada yang dapat mengetahui siapa yang memberikan komentar tertentu. Lalu di situ juga ada jaringan keputusan wilayah lokal yang merupakan jika tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang untuk bertemu langsung, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN, dan seorang anggota dapat memasukkan komentar ke dalam komputer dan melihat komentar yang diberikan anggota lainnya di layar. Selanjutnya ada sesi legislatif, yaitu jika kelompok yang ada terlalu besar untuk suatu ruangan keputusan, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Ukuran yang besar akan membatasi komunikasi. Lalu, kesempatan partisipasi secara rata oleh semua anggota kelompok menjadi berkurang atau waktu yang tersedia akan berkurang. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah fasilitator memutuskan materi mana yang harus ditampilkan di layar untuk dilihat seluruh kelompok. Dan yang terakhir, ada konferensi yang dimediasi komputer. Beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok yang besar yang memiliki anggota yang terbesar di berbagai wilayah geografis. Aplikasi ini secara kolektif dikenal sebagai aplikasi konferensi jarak jauh yang mencakup konferensi komputer, konferensi audio, dan konferensi video. Meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Gorey dan Scott Morton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi-struktur. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Jadi kesimpulannya, para manajer membuat beragam keputusan dalam proses penyelesaian suatu masalah. Dalam menyelesaikan masalah, manajer melalui 4 aktivitas yaitu intelijen, perancangan, pemilihan, dan pengkajian. Dalam mengambil cara pandang sistem dan mengikuti pendekatan sistem, manajer dapat menggunakan model sistem umum suatu perusahaan atau model lingkungan. Tujuan dari mengambil cara pandang sistem adalah memberi kesempatan kepada organisasi untuk bekerja sebagai sistem yang efektif dan efisien. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.